Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya Allah an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'asdaqal kalam ya kalam Allah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa in kullu muhdatsatin bid'ah wa in kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, adani Allah wa iyyakum, barani Allah wa barakallahu fiikum. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan namanya lah bumi dihamparkan, karena dengan kekuasaannya langit ditinggikan, serta karena dengan kasih sayangnya manusia dimuliakan. Dikarenakan itulah kalimat la ilaha illallah sangat mulia dan agung di sisinya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan itu kita hidup. La ilaha illallah. Dengan itu kita mati. La ilaha illallah. Dengan itu pula kita dibangkitkan kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada pemuda yang sangat hebat. Walaupun di tengah matahari yang terik dan hujan lebat, beliau senantiasa selalu bersemangat untuk menyampaikan risalah-risalah kepada umat agar senantiasa taat kepada Allah yang Maha Kuat. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya, beliau tidak menghiraukan ayah, ibu, bahkan istrinya. Beliau tidak menyebut nama anak-anaknya, tetapi apa yang beliau katakan? Ummati, 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 ummatku, ummatku, umatku. Semoga kita yang berada pada kesempatan kali ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai jantung tak akan lagi berdetak, nadi tak akan lagi berdenyut, darah tak akan lagi mengalir,
bahkan nafas pun tak akan lagi berhembus. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan 4 cara agar menjadi mukmin yang sejati. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini dibagaikan menjadi roda. Kadangkala kita ada di posisi atas dan kadangkala pula kita ada di posisi bawah. Tentu sebagai seorang muslimin kita harus senantiasa tahu siklus kehidupan di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Agar kita menjadi mukmin yang sejati, kita harus memiliki 4 cara. Cara yang pertama yaitu mengetahui ujian dari Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang telah menjadikan hidup dan matinya manusia supaya dia mengetahui mana di antara hambanya yang baik amalnya. Sungguh dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, kehidupan di dunia ini diperuntukkan seperti anak persekolahan. Jika ingin naik ke jenjang berikutnya, pasti akan diadakan ujian. Baik itu ujian di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, pasti ada ujian. Begitu pula dengan ujian dari Allah. Allah senantiasa menguji hamba-hambanya. Wala nabluwannakum bisyai'. Allah pasti menguji hambanya. Minal khauf, dengan ketakutan. Wal ju', dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dengan kurang harta. Wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, meninggal. Was samarat, dengan kurang buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tetap engkau kabar gembirakan kepada orang yang bersabar, kepada orang yang tidak mencaci maki Allah, kepada orang yang tidak menyumpah serapa Allah. Siapakah itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang yang ketika tertimpa musibah, orang yang ketika tertimpa ujian, orang yang ketika tertimpa cobaan, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, jangankan harta kita, inna, jangankan rumah megah kita, inna, jangankan mobil mewah kita, inna, diri kita ini pun lillah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti akan kembali di sini. Jadi apa yang harus kita banggakan? Mobil yang mewah tinggal, harta yang berlimpah tinggal, mobil yang mewah tinggal, semua tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Yang kedua, cara agar kita menjadi mukmin yang sejati yaitu bersabar ketika posisi kita berada di bawah. Sabar dituntun dalam berbagai keadaan. Pertama, sabar dituntun dalam menjalankan sebuah perintah. Kita harus tetap menjalankan perintah tersebut walaupun berat menurut hawa nafsu. Yang kedua, kita dituntun untuk sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita senantiasa bersabar atas musibah yang diberikan kepada kita, insya Allah dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga atau yang terakhir, sabar dituntun dalam menghadapi kemaksiatan. Caranya, kita harus menjauhi kemaksiatan itu dan jangan sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan itu. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah telah mencontohkan kepada kita agar senantiasa bersabar.
Dahulu Rasulullah pernah berdakwah ke daerah yang namanya Taif. Di daerah yang bernama Taif ini beliau tidak disambut layaknya beliau hijrah ke Madinah, tetapi beliau disambut dengan hujanan batu kerikil yang mendarat di badan dan kepalanya, sampai patah giginya, pecah pelipisnya, berdarah kakinya. Dan datanglah malaikat gunung berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tunjuk gunung yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan kepada penduduk Taif tersebut." Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai malaikat gunung, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu." Bayangkan, di saat patah gigi, pecah pelipis, berdarah kaki, beliau masih sempat-sempatnya untuk bersabar ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kita, hambanya yang belum dijamin masuk surga, seluruh dosa kita belum diampuni, tetapi kita masih belum bisa bersabar atas musibah yang diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa sunnatas sholihin rahimahullah. Yang ketiga, cara agar kita menjadi mukmin yang sejati, yaitu bersyukur ketika posisi kita berada di atas. Jikalau kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya Allah nikmat-nikmat yang lain akan mengikuti kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in syakartum", jikalau kamu mensyukuri nikmatku, "la azidannakum", maka aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. "Wala in kafartum", dan jikalau kamu mengkufuri nikmatku, "inna azabi lasyadid", percayalah azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wa sunnatas sholihin rahimakumullah. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, tetapi banyak di antara hambanya yang tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan kepadanya. Jikalau orang di dunia ini mulia karena harta, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Jikalau di dunia ini orang mulia karena fasilitas rumah yang megah yang dimilikinya, maka Qarun pasti jauh lebih mulia. Tetapi apa? Orang yang di dunia ini mulia apabila hartanya yang banyak, namun dimanfaatkan untuk menolong agama Allah. Orang di dunia ini mulia apabila jabatannya yang tinggi dan mampu juga menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat, yaitu agar kita menjadi mukmin yang sejati, yakni berdoa dalam berbagai keadaan. Ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjata orang mukmin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab dakwah-dakwahnya mengatakan, doa dapat menolak apa yang kita tidak sukai dan dapat mendatangkan apa yang kita sukai. Dan dengan doa itu pula yang tidak mungkin menjadi mungkin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah lama menikah, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Beliau senantiasa berdoa pagi, siang, sore maupun malam. Beliau senantiasa berdoa karena beliau tahu doa dapat mendatangkan apa yang kita sukai. Beliau senantiasa berdoa, dan apa jawaban Allah? Allah memberikan anak kepada beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa sunnatas sholihin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita menjadi hamba yang senantiasa bersabar atas musibah dan ujian yang diberikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sejenak kita mengangkat kedua tangan kita. Semoga hajat kita pada tahun ini semoga hajat kita pada tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa yang kita telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshu'ana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لما يذكركم واذكروه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.